namanya saya campur. Saya juga yang larutannya sih 20 mili sih, larutannya 20 mili. Tapi saya nggak ingat berapa gram saya nyampurin alkoholnya. Nggak tahu lah. Ini saya dapat dari black market. Nah terus saya bertanya pada anda sebagai seorang kimiawan, ini berapa ya konsentrasi NaOH-nya? Bagaimana cara anda menentukan NaOH-nya? Jadi NaOH itu saya dapat dari anta beranta ya. Anta beranta 20 mili, saya kasih ke anda. Tolong dong, berapa sih ini konsentrasinya? Bagaimana cara anda menentukannya? Wah, ini harusnya saya rekam loh. Saya rekam, saya kasih tunjuk ke dosen analitik nih. Gimana nih masa semester 5 gak ada yang ini, gak ada yang punya ide. Kalau pakai instrumen kimia kayak spektroskopi, UVP dan lain-lain. Bisa. Salah satunya Anda pakai spektroskopi. Kalau UVP seperti kan, kalau UV sebenarnya visible ya, karena visible harus berwarna ya. Bisa seperti ya, nggak apa-apa sih. Anda mungkin bisa nambahin sesuatu, nambahin kromofor gitu untuk bikin dia berwarna. Nggak masalah. Ya, salah satunya adalah spektroskopi. Bisa. Jadi Anda bisa mengamati dengan spektroskopi ya. Jadi spektroskopi sendiri adalah sifat fisik sebenarnya, sifat fisik dari warnanya. Dan spektroskopi juga macam-macam ya, ada UV, ada visible, ada spektroskopi, ada fluorescence ya, fluorometri ya, fluorometer, apalagi ada kita punya spektroskopi massa, kita juga punya spektroskopi emisi atom ya. Nah itu semua bisa kita gunakan untuk menentukan ya konsentrasi dari aftan yang kita nggak tahu asal usulnya ini itu berapa. Karena menentukan konsentrasi dari kandungan kan kualitatif maupun kuantitatif itu sebenarnya adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang kimiawan. Jadi misalkan seseorang membawa sampel air sungai ke Anda, dia pengen nanya, ini ada air sungai ini, bikin orang mentabrak di sekitarnya. Tolong dong dicek ini kandungannya apa saja, kualitatif ya. Kemudian, kalaupun ada kandungan ini dan ini, saya pengen tahu kandungan itu dan itu berapa itunya konsentrasinya misalkan berapa jumlahnya. Nah itu sesuatu yang harus kita sebagai kimiawan ya itu tahu metode apa yang bisa kita pakai, kita usulkan ya untuk menentukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Gitu. Jadi perubahan konsentrasi. Jadi kalau kita bicara reaksi kimia, konsentrasinya reaksi yang berlangsung ya, konsentrasi reagen maupun produk di dalamnya itu tidak konstan. Dia berubah terus. Sementara kita butuh informasi mengenai konsentrasi tiap waktu, tiap 1 menit atau tiap 5 menit, tiap 10 menit, terlalu ini ya. Tadi kan saya bilang harus tiap waktu kita amati ya. Tiap 35 detik kita bisa amati. Nah itu jadi kita butuh sebenarnya. Anda juga pernah melakukan titrasi kan ya? Titrasi itu juga tujuannya untuk mencari konsentrasi ya. Jadi titik ekivalennya itu nanti akan menunjukkan berapa reagen dalam buret ya yang Anda perlukan untuk menitrasi sempurna target analit di dalam sampel Anda. Jadi kalau dari situ Anda bisa menghitung berapa konsentrasi dari analit ya yang ada dalam reagen dalam sampel Anda. Kan itu tujuan titrasi ya. Tujuan titrasi itu adalah untuk mengetahui. Jadi saya juga nggak tahu sih karena Anda semester karena kena dampak pandemi ya soalnya kena dampak pandemi. Normalnya kalau Anda semester 5 itu harusnya Anda sudah melalui praktikum, harusnya Anda sudah melalui 3 penderitaan ya, 3 penderitaan, praktikum peneliti 1, peneliti 2, peneliti 3. Nah 3 penderitaan itu isinya seperti nitrasi. Jadi ada pasti yang peneliti 2 begitu dari percobaan 1 sampai percobaan nomor 10 itu semua nitrasi isinya. Tujuannya untuk mengetahui konsentrasi dari analit dan sampel Anda itu aja. Cuman masalahnya titrasi itu merusak larutan ya. Karena Anda memasukkan zat baru
Jadi misalnya ada satu sampel nih, berarti bereaksi. Terus Anda ingin tahu konsentrasinya di situ, maka Anda melakukan titrasi, rusak itunya, jadinya setelah Anda titrasi rusak. Jadi Anda nggak bisa mengamati waktu berikutnya nggak bisa mengamati karena alatnya rusak. Kemudian yang kedua, kalau Anda titrasi itu Anda juga perlu waktu. Jadi Anda mulai titrasi pada jam ke-10, misalnya jam 10:10, selesai pada 10:30. Itu konsentrasi yang Anda dapat itu sebenarnya reaksi pada waktu keberapa, jadi nggak jelas. Nah, sehingga metode untuk menentukan konsentrasi ya, untuk mempelajari laju reaksi, metode untuk menentukan konsentrasi yang disukai ya, atau yang mungkin harus dilakukan itu adalah metode fisik ya, metode pengukuran variabel fisik yang berhubungan dengan konsentrasi, tapi tidak tidak merusak sistem. Nah, yang paling mudah itu adalah spektroskopi sebenarnya. Karena spektroskopi itu kita hanya membaca sifat fisiknya, tidak merusak larutannya. Jadi kalau reaksinya itu berubah dari warna bening ke warna ungu, kita dengan mudah bisa memasang spektroskopi visible ya. Dengan mengukur pada panjang gelombang ungu, kita bisa mengamati perubahan intensitasnya. Nah, perubahan intensitas itu kemudian kita konversi menjadi konsentrasi. Atau seperti ini, kita bisa memasang spektroskopi warna ungu, kemudian spektroskopi di panjang gelombang warna ungu ya. Kemudian kita mengamati intensitasnya itu berkurang. Jadi intensitasnya berkurang karena reagen phenolphthalein-nya dimakan sehingga warna ungunya itu berkurang. Nah, warna ungunya ini kemudian kita kaitkan dengan konsentrasi. Kalau warna ungunya tinggi berarti konsentrasi tinggi. Nah, dengan cara konversi ini ya tentunya secara kuantitatif ya. Karena intensitas itu ada besar fisiknya, absorbansi ya, atau intensitas emisi ya. Nah, itu kemudian kita kaitkan secara kuantitatif angka dengan konsentrasi dan kita bisa mengamati konsentrasinya itu berubah seperti itu. Ini lewat dulu ya. Iya. Jadi ini tadi ya. Jadi untuk mempelajari laju reaksi ya. Yang pertama syarat nomor 1 itu adalah reaksi temperatur dalam reaksi tersebut itu harus dipertahankan konstan. Harus dipertahankan konstan. Jadi alasan kenapa saya terdiam ketika Anda mengatakan bahwa temperatur itu bisa digunakan untuk mengikuti laju reaksi, terutama reaksi eksotermis. Itu sebenarnya saya sedang konflik ya, sedang konflik. Di satu sisi iya, reaksi eksotermis itu bisa diamati dari perubahan temperaturnya, tapi di satu sisi definisi dari laju reaksi itu memerlukan temperatur itu konstan. Kenapa demikian? Karena laju reaksi itu berubah dengan temperatur. Jadi reaksi yang sama, kalau Anda ubah temperaturnya, maka laju reaksinya berubah. Jadi untuk mengatakan A dan perubahan dari A menjadi B, perubahan A menjadi B, laju reaksinya adalah 30 molar per detik misalkan. Itu Anda akan bertanya, itu pada temperatur berapa? Jadi 30 molar per detik tapi nggak ada informasi temperaturnya, itu jadi useless. Karena saya bisa aja mengatakan, oh enggak, dalam kasus saya, dari A ke B itu bukan 30 molar per detik, tapi 25 molar per detik. Terus ada lagi orang bilang, oh enggak, dalam kasus saya dari A ke B itu lajunya 10 molar per detik. Ternyata masing-masing melakukan reaksi pada temperatur berbeda-beda. Nah, jadi laju reaksi itu harus dinyatakan dalam suatu temperatur yang jelas. Nah, untuk itu berarti laju reaksi itu ketika kita mengamati, kita mempelajarinya, maka temperaturnya harus kita pertahankan konstan. Jadi kita bisa ngomong, ini adalah hasil pengamatan pada temperatur berapa. Kalau misalnya temperaturnya itu fluktuatif, contoh reaksinya itu berlangsung selama 3 hari. Hari pertama hujan badai, hari kedua panas terik luar biasa. Terus hari ketiga itu angin sepoi-sepoi. Terus dari 3 hari itu kita mengatakan, oh laju reaksinya ternyata 3 molar per detik. Itu pada temperatur berapa itu? Nggak jelas. Karena itu untuk yang mempelajari kinetika reaksi ya, kita juga punya setup yang namanya room control temperatur. Jadi temperatur control room. Artinya ruangan itu memang dilengkapi dengan termostat sehingga kalau misalkan temperatur turun, dia akan segera memanaskan ruangan.
Kalau misalkan ruangannya tiba-tiba panas, dia akan segera menyalakan AC untuk menurunkan temperatur ruangan.